kabar? Semoga semuanya masih baik-baik saja, sehat dan bahagia. Nah, minggu ini kita akan mulai pada pembelajaran bab baru di KD 3.2 bab 2. Apa yang akan kita pelajari? Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Apa itu perubahan sosial budaya dan globalisasi? Nah, anak-anak, mari perhatikan video pembelajaran ini dengan baik, dengan teliti dan seksama ya. Semoga materi ini dapat kalian mengerti dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. 3. Memahami aspek globalisasi di berbagai bidang kehidupan. 4. Menganalisis dampak globalisasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan terakhir, 5. Mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Oke. Nah, ini adalah peta konsep untuk bab 2 ini. Jadi di pertama itu ada perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu meliputi globalisasi. Nah, globalisasi ada dampak positif, ada dampak negatif. Lalu globalisasi itu diperlukan upaya untuk menghadapi globalisasi. Jadi arus globalisasi ini ada dampak positif dan negatifnya. Nah, jika terjadi dampak negatif, bagaimana cara kita untuk menghadapi arus globalisasi supaya dampak yang buruk itu tidak terlalu sampai terkena kepada kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya globalisasi itu menyangkut dalam aspek budaya, komunikasi, ekonomi, iptek, dan transportasi. Ini adalah peta konsep kita di bab 2. Nah, pertama kita mulai perubahan sosial budaya. Anak-anak, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat dapat dikatakan seperti perubahan pada lembaga sosial, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, dan lain-lain. Nah, perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat ini bisa terjadi secara cepat maupun secara lambat. Nah, kecepatan ini tergantung dari terbuka atau tertutupnya masyarakat itu. Kalau misalnya masyarakatnya terbuka dengan adanya perubahan, maka perubahan itu akan cenderung cepat dan bisa diterima oleh masyarakat itu. Tetapi ada masyarakat yang menutup diri dengan adanya perubahan. Nah, itu namanya masyarakat yang tertutup. Maka perubahan sosial budaya itu akan cenderung sulit untuk masuk pada masyarakat yang sifatnya tertutup ini. Contohnya, masyarakat industri itu akan cepat mengalami perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang masih bersifat agraris. Ya, masyarakat tradisional sama masyarakat modern seperti itu. Oke. Nah, perubahan sosial budaya ini bisa kita contohkan dari adanya tadi yang sudah Ibu katakan tradisional ke modern. Itu apa namanya? Namanya apa? Modernisasi. Oke. Nah, di sini modernisasi itu adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Maksudnya, modernisasi ini mencakup sistem nilai, cara berpikir, berperasaan, dan bertindakan, serta teknologi yang sesuai dengan kondisi zaman sekarang. Seperti contohnya di gambar. Nah, semula yang petani itu membajak sawah menggunakan hewan. Nah, sekarang dia sudah menggunakan traktor, alat. Lalu ada perubahan modernisasi di sini dari aspek komunikasi. Ya, itu adalah gambar perubahan telepon yang kita pakai sehari-hari. Jadi dari kehidupan masyarakat dulu sampai sekarang itu perubahan teleponnya seperti apa. Nah, itu ada contohnya di gambar. Itu namanya modernisasi. Lalu ada lagi namanya globalisasi. Ya. Nah, apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah menurut Selo Sumarjan menjelaskan bahwa globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama secara tepat. Globalisasi melanda berbagai baik bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, transportasi, politik ataupun budaya. Nah, sekarang saat ini kita telah menikmati namanya globalisasi. Contohnya seperti di gambar. Jadi semua hal dalam dunia ini, dalam aspek kehidupan masyarakat ini cepat kita dapat akses dari kehidupan negara yang satu, benua yang satu dengan benua yang lainnya. Lalu di sebelahnya, yang semulanya itu berbelanja dengan langsung, secara langsung datang ke tokonya beli barang. Nah, sekarang sudah ada pembelian dan pembelanjaan online. Itu contoh dari globalisasi. Oke, anak-anak silakan perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar
hubungan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Nah, seperti terlihat di gambar, yang semulanya tradisi ini hanya dilihat dan dinikmati oleh masyarakat sekitar, masyarakat setempat, saat ini sudah bisa ditonton, diperlihatkan, dan dinikmati oleh masyarakat secara luas. Turis asing dapat melihat tradisi, adat kebudayaan, adat istiadat dari masyarakat setempat. Nah, ini adalah hubungan perubahan sosial budaya dengan adanya globalisasi. Oke, dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Baik. Oke, kita langsung saja. Di video kali ini kita akan membahas subbab yang A, itu tentang perubahan sosial budaya. Anak-anak bisa diperhatikan gambar itu adalah yang gambar pertama itu tanam paksa, yang kedua proklamasi kemerdekaan, yang ketiga pembangunan di era globalisasi, dan yang keempat itu demokrasi. Nah, dalam gambar menunjukkan keadaan bangsa Indonesia itu ketika terjadi penjajahan, lalu proklamasi kemerdekaan, lalu pembangunan yang semakin berkembang sampai dengan keadaan di mana kebebasan bicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyak terjadinya demonstrasi. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan sosial budaya yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Kita masuk yang pertama, pengertian perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Nah, dalam cara berpikir masyarakat mengalami perubahan. Contohnya, perubahan dari berpikir magis ke rasional. Jadi, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Yang dulu kita masih percaya hal-hal yang berbau magis, sekarang sudah lebih bisa berpikir secara rasional. Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial bagian dari perubahan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencakup kedua perubahan tersebut, kedua istilah ini digabung menjadi perubahan sosial budaya. Jadi, tidak heran ya kenapa perubahan sosial dan budaya itu selalu dikaitkan. Karena apa? Karena perubahan sosial itu bagian dari terjadinya perubahan kebudayaan. Begitupun sebaliknya. Baik anak-anak, ini masih dalam pengertian perubahan sosial budaya. Jadi Kingsley Davis dalam Surjono Sukanto ini mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan filsafat. Menurutnya, perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, perubahan sosial itu misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki, serta masih banyak perubahan yang lainnya, itu perubahan sosial. Sementara perubahan budaya itu contohnya perubahan pada alat transportasi, alat komunikasi, serta perubahan pada bidang budaya yang lainnya. Jadi kedua hal ini itu saling dikaitkan, sering digabungkan. Oke, kita masuk yang pertama, bentuk perubahan sosial budaya. Nah, dari bentuk perubahannya ini bisa dilihat dari 3 aspek. Dilihat dari waktunya, itu perubahan sosial budaya dibedakan menjadi revolusi dan evolusi. Berdasarkan pengaruhnya itu besar dan kecil, lalu berdasarkan perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Mari kita masuk materi kita ini satu persatu kita lihat ya, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan dilihat dari waktunya. Jadi ada 2, perubahan sosial lambat atau evolusi. Apa itu? Itu adalah perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat ini. Itu contohnya ya. Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi. Nah, ini berarti berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contohnya perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Ini adalah contoh evolusi dan revolusi. Jadi kalau evolusi tadi apa? Secara lambat. Contohnya perubahan terjadi secara lambat mulai dari masa berburu, meramu, dan mengumpulkan makanan. Ya, teori evolusi manusia. Lalu yang kedua, revolusi, perubahan secara cepat. Nah, itu contohnya revolusi industri mengubah pola hubungan masyarakat. Ya, revolusi industri itu adalah contoh dari perubahan secara cepat. Kita masuk yang B, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Jadi ada pengaruhnya kecil, ada pengaruhnya besar.
Kalau pengaruhnya kecil, perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja, sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh berarti bagi sebagian besar masyarakat. Sementara perubahan yang pengaruhnya besar, ini membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya industrialisasi. Industrialisasi merupakan salah satu contoh, di mana industrialisasi ini adalah proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencaharian masyarakat dari agraris menjadi masyarakat industri. Nah, ini contohnya perubahan kecil ya. Jadi seperti itu, kakak itu sedang melihat model baju fashion, itu hanya perubahan dalam kelompok tertentu aja, golongan tertentu saja. Contoh lainnya misalnya model gaya rambut. Nah, gaya rambut itu hanya perubahan kecil. Artinya apa? Tidak semua orang menyukai hal itu, dan semua kehidupan masyarakat itu tidak terpengaruh dengan adanya perubahan gaya rambut atau fashion yang berubah setiap tahunnya. Nah, perubahan yang besar namanya industrialisasi. Contohnya tadi ya, masyarakat yang semulanya sifatnya agraris sekarang mata pencahariannya lebih kepada industri. Itu berarti menyangkut perubahan yang besar di kehidupan masyarakat. C. Perubahan dilihat dari perencanaannya. Ada perubahan yang direncanakan, ini artinya memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Lalu yang kedua, perubahan yang tidak direncanakan, artinya ini terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Nah, ini seperti bencana alam, gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Ini akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya. Ini contohnya pembangunan jalan. Nah, pembangunan jalan ini kan emang kita kehendaki, emang sudah direncanakan. Di sebelahnya itu ada contoh perubahan yang tidak direncanakan, itu terjadi gempa bumi. Nah, itu akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Apanya? Jadi masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam ini tentu dia akan kehilangan tempat tinggal, dan hal itu akan mengubah kehidupan dia. Dia akan mengungsi ke tempat lain, ke rumah saudara, dan lain-lain. Itu contohnya perubahan yang tidak direncanakan. Oke, sekarang Ibu mau mengajak kalian untuk membaca kalimat ini. Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan. Nah, apa sih maksud dari sepenggal kalimat ini? Jadi, tadi kan udah tahu ya, yang direncanakan berarti kita mau. Yang tidak direncanakan berarti hal itu di luar dari jangkauan kita, seperti bencana alam. Nah, jadi perubahan yang tidak direncanakan ini kadang terjadi itu akibat dari perubahan yang direncanakan. Nah, Ibu beri contoh adalah perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan yang sebagai akibat dari perubahan yang direncanakan, contohnya penggunaan traktor. Nah, di gambar itu ada penggunaan traktor dalam teknologi pertanian. Ini merupakan perubahan yang direncanakan ya. Nggak mungkin kan orang bikin mesin traktor itu tanpa perencanaan. Nah, kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena bisa menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Tetapi di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan. Misalnya, banyak petani yang kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan oleh mesin. Nah, selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertanian. Biasanya kan di sawah itu kan para petani itu berkumpul menanam padi, tapi dengan adanya teknologi semuanya singkat, cepat, makanya itu tergantikanlah nilai-nilai kebersamaan itu. Baik anak-anak, di sini tugasnya yang Ibu berikan, kalian cari masing-masing satu contoh bentuk perubahan revolusi, evolusi, perubahan pengaruhnya kecil, perubahan pengaruhnya besar, perubahan yang direncanakan, dan perubahan yang tidak direncanakan. Nah, dari masing-masing satu contoh itu kalian beri tanggapan. Tanggapannya berupa bentuk perubahannya, yang kedua deskripsi singkat dari gambar atau artikel boleh kalau kalian mau cari gambar atau artikelnya. Yang ketiga argumen kalian, pendapat kalian tentang perubahan tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu video pembelajaran kita minggu ini. Kita telah membahas tadi pengertian perubahan sosial budaya. Untuk subbab yang A, kita telah membahas materi pokok yang pertama itu tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Maka minggu depan kita akan lanjutkan materi kita tentang materi pokok yang kedua, itu kita akan membahas faktor penyebab dan penghambat terjadinya perubahan sosial budaya.